Kocerjo Kaca dan teman-teman yang dapat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita ada untuk dengarkan renungan pagi. Hari ini saya memberikan judul tentang rahasia Tuhan. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 25 ayatnya yang kedua. Amsal 25 ayat kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Bagian A dari ayat ini berkata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Lama saya memikirkan dan merenungkan tentang hal ini, saudara. Ada orang-orang yang suka memberi hidupnya untuk orang lain, berbagi dengan orang lain, tetapi mereka hidup biasa-biasa, tidak berlebih, saudara. Ada orang-orang yang begitu setia melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mereka mengalami pergumulan di dalam hidupnya, baik dari sisi keluarga, ada masalah pergumulan dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, atau dari sisi kebutuhan pekerjaan, ekonomi. Ada orang-orang yang suka berdoa, seorang pendoa, ketika dia mendoakan orang lain disembuhkan, tetapi dia memiliki penyakit yang sampai sepanjang hidupnya dia harus menderita. Ada orang-orang yang lahir, dididik, dibesarkan untuk cinta Tuhan dan takut Tuhan, tetapi mereka memiliki keterbatasan di dalam fisik ataupun dalam kehidupannya, dan dia harus bergumul untuk keterbatasan yang dia miliki. Sungguh ini merupakan satu rahasia Tuhan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengerti, untuk menerima kalau itu terjadi di dalam hidup kita? Mari kita mau melihat jawaban firman Tuhan. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita dapat mengerti hal-hal seperti itu? Mari kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-78. Mazmur pasalnya yang ke-78 ayatnya yang kedua katakan begini. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Saudara, ternyata memang ada hal-hal yang terus akan menjadi teka-teki, dikatakan sejak zaman purbakala. Maksudnya teka-teki itu akan terus ada sampai nanti kita bertemu Tuhan dan kita baru akan dapatkan jawabannya. Sepanjang hidup kita akan terus mengerti bahwa itu menjadi rahasia Tuhan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ketiga, ketika Yesus dan murid-murid bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, murid-murid bertanya kepada Yesus, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat kedua dan ketiga katakan begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, jadi bukanlah satu kesalahan kalau seseorang anak Tuhan setia masih mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Mungkin ada rencana Tuhan di dalamnya supaya dikatakan ayat ini pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan orang itu. Kalau kita bertahan, saudara, maka orang-orang akan melihat, orang-orang akan mendapatkan berkat lewat kehidupan kita. Kehidupan kita akan jadi kesaksian. Saudara, jika dia alami mujizat, disembuhkan, dipulihkan, maka nama Tuhan akan dimuliakan, pasti akan juga jadi satu kesaksian. Ini hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga yang kita perlu mengerti, jikapun tidak ditolong Tuhan, jikapun tidak kita mengalami satu kesembuhan, pemulihan, saudara, jangan khawatir. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, satu ayat yang sangat kita kenal, katakan bahwa semua yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita manusia. Dan Tuhan berjanji, Dia Allah setia, tidak akan meninggalkan kita.
Dia akan menyertai kita, bahkan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini menjadi penghiburan buat kita ketika kita belum mengerti tentang rahasia Tuhan. Yang keempat, bagian terakhir di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, 2 Korintus pasalnya yang ke-12, saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-10 ini berbicara tentang Paulus. Paulus pelayan Tuhan yang setia itu memiliki duri di dalam daging. Dia sudah 3 kali meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri itu, tetapi Tuhan katakan kepadanya ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Saudara, kadang-kadang Tuhan memberikan pergumulan supaya menjadikan hidup kita terus ada bergantung kepada Tuhan, tidak sempat menjadi sombong dan tinggi hati, saudara. Dan Paulus juga merasakan justru di dalam kelemahan kita akan dapat merasakan kuasa Tuhan itu lebih besar, lebih luar biasa, bahkan sempurna, saudara. Kalau tidak ada masalah dalam hidup kita, kita ada dalam zona yang nyaman, kadang-kadang kita tidak peka lagi dengan kuasa Allah. Tetapi dalam kelemahan dan keterbatasan kita, saudara, kuasa Allah akan lebih nyata kita rasakan. Nah, ada fase-fase dalam hidup ini, saudara, di mana kita akan pertama belum menerima. Kita mungkin menolak, kita mungkin akan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Kita mencari kambing hitam. Tetapi akhirnya ketika kita tahu firman ini, saya yakin dan percaya kita pasti akan kemudian menerimanya. Kita akan pasti kemudian mengerti tentang rahasia Tuhan. Saya tuliskan di sini, saudara, mari kita mau melalui dan menikmati setiap fase-fase di dalam hidup kita yang mengandung rahasia-rahasia itu dengan pengertian yang baru, karena kita sudah mengerti tentang rahasia Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pagi ini kami memulai hidup kami yang masih menjadi rahasia buat kami semua. Tuhan, tolonglah supaya kami mengerti, Tuhan. Kami boleh menerima kalau kami diizinkan Tuhan menghadapi masalah pergumulan, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami, tetapi Engkau mau menyatakan kemuliaan-Mu lebih besar di dalam hidup kami. Engkau mau menjagai kami terus rendah hati dan bergantung kepadamu. Berkati jemaat Tuhan, berkati semua yang mendengar, yang merenungkan, menerima firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat rahasia-Mu, Tuhan. Kami mau belajar, mengerti, percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami waktu kami lewati fase dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.